Kita bayangin nggak seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi, terus dalam keadaan mabok misalnya ya kan? Apa jadinya itu sama tuh anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabok. Sudahlah, sudahi narasi-narasi seperti itu. Fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Dan ini hanya sebagian teman-teman ya. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain ya. Bukti-bukti lain ya. Contoh bukti-bukti ada dugaan pelakor. Perseteruan panas antara advokat Alvin Lim dan Pratiwi Novianti buntut dari polemik donasi untuk Agus Salim kini semakin menjadi-jadi. Pasalnya, kedua belah pihak sudah tak segan melancarkan serangan-serangan tajam yang bersifat personal. Salah satunya adalah aksi Alvin Lim yang menyebarkan video yang menunjukkan Novi tengah bersenang-senang di sebuah klub malam. Menariknya, polemik tudingan Alvin terhadap Novi kini semakin bertambah tajam lantaran Alvin membocorkan video baru serta menyeret seorang pria berinisial HK yang merupakan pengusaha klub malam ternama. Di mana dalam video tersebut terdapat pernyataan mengejutkan tentang sikap Novi yang diduga sering berkunjung ke tempat hiburan malam. Lantas, seperti apa sentilan Alvin Lim terhadap Novi yang mempertanyakan nasib ODGJ dan bayi di dalam naungan Yayasan Novi? Kalau orang sering minum-minum, ya kira-kira kalau minum itu yang namanya sering, bisa nggak mabok? Ya, bisa nggak mabok? Ya, saya nanya nih. Jadi kalau misalnya ada seseorang minum, tapi sering dia minum terus gitu kan, sering soalnya kata bapak itu ya. Jadi pemikiran logika saya, kalau orang sering minum itu nggak mungkin nggak pernah mabok, ya kan? Nah kalau mabok, ya kan, pikirannya terganggu nggak? Orang yang mabok itu pikirannya bisa straight nggak? Nggak bisa. Kita bayangin nggak seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi, terus dalam keadaan mabok misalnya ya kan? Apa jadinya itu sama tuh anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabok di situ ya. Kadang-kadang kan sorry nih di klub belum selesai maboknya, belum selesai, masih mau fly di rumah atau di mana gitu kan, atau di yayasan dia, sikat lagi bos, itulah teman-teman ya. Kalau saya lihat di Surabaya ya, di tempat saya di Bluefish Surabaya, memang Novi sering pada saat itu memang sering ya, memang suka ya, saya lihat ya, dia juga suka clubbing, suka minum. Kalau menurut saya hal itu ya biasa lah. Ya, gue nggak bilang minum-minum itu dosa ya, enggak. Tetapi akibat dari minum-minum itu bisa menyebabkan dosa. Minumnya emang nggak dosa. Lu mau minum, lu mau tegak semua, mau botol-botol sama gelas-gelasnya juga kagak dosa, ya kan? Tapi akibatnya ketika lu mabok, ya kan, badan lu jadi nggak bisa lu kontrol, nah itulah lu bisa berbuat dosa, ya. Gua nggak tahu dosa lu apa dari situ kan. Lu bisa pergi ke hotel, lu bisa pergi ke yayasan, lu bisa pergi ke rumah om-om lain. Gua nggak tahu karena dibilang kan ada yang sering tuh, ya kan, sering sama saya. Sering ngapain nih, gue juga nggak ngerti sih ya, karena jujur ngomongannya tadi nggak jelas juga. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si Gigi Kuning atau Gigi Jaring-Jaring. Jadi ada satu video saya bersama Pak HK di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia, dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu.
Nah, waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapih ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Tapi saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh. Karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gue sih gak apa-apa dilaporin, dianya aja yang goblok nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada untungannya ya. Ya itulah kalau orang nggak ngerti hukum ya seperti itu. Ya itulah kalau orang nggak ngerti hukum ya seperti itu ya. Kisruh serangan personal yang dilancarkan oleh Alvin Lim dengan membagikan video Novi di sebuah klub malam sontak memancing pihak kuasa hukum sang aktivis kemanusiaan untuk buka suara. Apalagi dalam aksinya membagikan video-video tersebut, Alvin Lim tidak pernah sekalipun segan untuk menyelipkan sentilan-sentilan pedas yang diduga mempertanyakan sikap kemanusiaan dari Novi. Lantas seperti apakah Gary Julian menanggapi serangan-serangan bersifat personal dari Alvin Lim? Serta mungkinkah pula polemik tersebarnya video tersebut akan berbuntut panjang lantaran adanya dugaan penyebaran data pribadi? Lihat ya, itu kan Tete juga masih pakai baju sopan gitu ya, ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa? Itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Tete mungkin dari Setara ya yang akan mungkin menindaklanjuti ya. Itu bukan personal informasi, Mbak. Ya, video yang sudah dia berikan ke orang-orang itu sudah bukan personal information dan itu sudah tersebar di medsos di situ ya. Sudah banyak tersebar ke orang-orang. Udah banyak sekali orang yang tersebar ke situ, jadi mereka itu sudah mendapatkan ya, itu sudah bukan private. Dan private informasi itu adalah informasi yang private dan sensitif yang dilindungi ya. Kalau foto itu bukan di situ, apalagi orang kayak selebgram yang tiap masukin foto ya, yang merupakan data-data personal pribadi itu biasanya data kesehatan ya, data keuangan, data perpajakan di situ. Nah itu baru data informasi yang nggak boleh disebarkan. Sudahi narasi-narasi seperti itu. Fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya, opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian publik gitu terhadap Teknopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah. Ya sebenarnya video itu juga bukan video yang sesuatu yang amoral ya gitu. Jadi memang pada kesempatan itu Teknopi diundang dalam satu acara yang nggak mungkin juga untuk tidak menghadiri gitu. Nah ya masih normal lah gitu. Jadi bukan suatu tempat yang berkonotasi jahat lah gitu. Dan juga kalau ada perawatan foto hidung gitu ya, itu kan biasalah perempuan untuk merawat diri sekarang kan. Ya masih biasa-biasa aja sih sebenarnya video itu. Jadi menurut kita juga bukan sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Jadi di video itu memang benar tadi kata rekan saya itu satu event yang kemudian diundang di Surabaya gitu. Yang video pertama, potongan kedua itu kemudian potongan dia menghadiri ulang tahun temannya. Jadi opini menggiring tentang Teknopi adalah simpanan itu jahat ya, sangat jahat banget gitu. Karena memang realnya nggak begitu, faktanya nggak begitu. Fakta itu yang kemudian nanti kami akan buktikan.
Terlepas dari pembelaan pihak kuasa hukum Novi, tak dapat dipungkiri lagi jika polemik beredarnya video ini sudah berhasil membuat heboh seluruh jagat maya, serta menjadi topik perbincangan tak berhenti. Dan mirisnya lagi, kasus ini nampak memberikan tekanan yang begitu besar untuk Novi. Pasalnya, polemik ini sampai membuat sang aktivis kemanusiaan untuk menonaktifkan dirinya sebagai ketua yayasan dalam waktu 30 hari ke depan. Sungguh mengejutkan langkah yang diambil oleh Novi. Namun hal itu dirasa pantas, lantaran serangan dari Alvin Lim bukan hanya tertuju pada dirinya, tetapi juga pada yayasan. Buktinya, legalitas yayasan kemanusiaan milik Novi lagi-lagi dipertanyakan legalitasnya. Lantas seperti apa tanggapan Gary Julian terkait tudingan itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Gary terkait aksi Novi yang menghentikan sementara aktivitasnya di yayasan tersebut? Jumat kemarin, Novi itu mengumumkan, memberitahukan kepada seluruh badan pengurus bahwa beliau menonaktifkan dirinya sebagai ketua yayasan selama 30 hari ke depan. Jadi kita menghargai, kita coba ikut pola pikirnya untuk memisahkan mana sih urusan yayasan, mana urusan individu gitu kan. Jadi saat ini terus terang saya sebagai badan pengurus maupun pengurus yang lain itu kita membatasi diri untuk tidak membahas yayasan dengan beliau gitu. Dan kita menghargai keputusan beliau untuk nonaktif selama 30 hari ke depan, dan itu bisa diperpanjang 2 kali, masing-masing 30-30 kalau memang beliau menghendaki. Ya, jadi yang pertama yayasan tidak resmi gitu ya. Itu konotasinya agak bingung sih gitu kan. Yayasan tidak resmi itu seperti apa yang dimaksud beliau gitu kan. Yang kemudian beliau ini ngomong berdasarkan kalau nggak salah berita di media sosial ya, atau di elektronik gitu kan, yang menyebutkan kejadian pada saat 2023 yang beliau tidak mengikuti perkembangan hasilnya kan gitu. Bahwa si ketua yayasan ini nggak punya izin. Dia punya legalitas, dalam hal legalitas itu cuma ya kan akte ya kan. Tapi kalau yang lainnya itu ya operasi bayi di situ ya, izin operasi untuk simpen bayi, ngurus bayi itu nggak ada. Ya, terdaftar juga kagak, di Kemensosnya juga kagak terdaftar di situ. Itu yang ngomong bukan saya loh, dirjennya si Ibu Mira. Dan ini bukan tahun lalu ngomongnya, baru 1-2 minggu yang lalu yang waktu saya itu diundang ke Kemensos, itu saya rekam di situ itu videonya ya. Untuk izin operasional kita bisa pastikan itu ada, dan kalau memang itu nggak ada kan balik lagi lakukan aja upaya hukum gitu. Itu lebih elegan menurut kita kan. Langsung lakukan apa upaya hukum yang memang bisa dilakukan untuk yayasan ilegal, silakan aja. Ya, dan ini hanya sebagian teman-teman ya. Sebenarnya saya masih ada bukti-bukti lain ya. Bukti-bukti lain ya. Contoh bukti-bukti ada dugaan pelakor ya. Ada bukti dugaan pelakor dan ada bukti dugaan pemalsuan surat teman-teman ya. Tetapi saya bilang ini dugaan. Kenapa dugaan? Tunggu alat bukti baru nanti saya bongkar ke masyarakat. Itu kalau memang menuduhkan seperti itu, lebih baik gunakan aja upaya hukum supaya jangan menimbulkan penggiringan opini gitu kan. Penggiringan opini yang kemudian gini loh, yayasan ini punya penerima manfaat gitu ya. Penerima manfaat ini di yayasan punya keluarga gitu kan. Kalau beliau terus menarasikan yayasan ini bodong lah atau ilegal lah, ya kasihan lah, mereka ini jadi ikut resah gitu kan, jadi ikut gaduh gitu. Jadi sudahlah, kalau memang punya laporan seperti itu gunakan aja jalur hukum sesuai dengan yang beliau tahu gitu kan. Kalau memang yayasan ilegal, kenapa beliau melaporkannya pencemaran nama baik kemarin gitu kan. Jadi bingung kita, ini mengerti nggak sih gitu kan. Kalau memang itu aja, serang aja kita badan hukum kita gitu kan.
Sementara itu, polemik tersebarnya video Novi di sebuah tempat hiburan juga mendapatkan tanggapan dari advokat Togar Situmorang yang sontak memberikan sentilan cukup pedas terhadap sikap sang aktivitas kemanusiaan itu. Apalagi dalam video yang tersebar itu terpampang jelas potret sosok HK yang mana merupakan pemilik salah satu klub malam ternama di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Togar Situmorang bahkan merasa jika potongan video tersebut mampu memperkuat pertanyaan dari Alvin Lim yang belum lama ini sampai dipermasalahkan oleh Novi ke Komnas Perempuan. Lantas benarkah video ini membuat Togar Situmorang meragukan sifat asli Novi? Di dalam video yang ada di klub malam itu adalah sosok seseorang bos di tempat diskotik itu, ya, dan itu adalah bos yang bisa diduga kalau kelihatan duduknya itu kan sangat dekat sekali, dekat dengan pihak Novi, dan karena itu diambil dari diskotik atau klub malam itu jelas betul dugaan Alvin pada dulu di tempat podcastnya terkait daripada profil Novi itu sendiri. Apakah dia adalah seorang yang memang fokus dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk yayasannya, atau adalah yayasan itu hanya satu dugaan adanya kamuflase, ya. Tapi sesungguhnya daripada orang yang bernama Novi ini sebetulnya dia ya seperti itu kehidupannya. Jadi kita sangat sayangkan dan kita sangat kaget dan luar biasa. Berarti apa yang dikatakan dalam hal bentuk pertanyaan oleh Alvin Lim itu ada semacam titik kebenaran. Menteri Sosial cepat tanganin daripada kisru ini. Jangan sampai berlanjut. Karena kenapa? Tujuan daripada donasi itu adalah kemuliaan. Jangan sampai tujuan mulia malah ditarik-tarik ke ranah pidana. Ingat, damai itu indah. Agar tidak ada polemik, biar pengobatan Agus bisa terlaksana dengan segera. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.